Baiklah, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan dan mendiskusikan soal etika administrasi berkaitan dengan nilai moral dan lingkungan. Ya. Seperti kita ketahui bahwa apa sih yang kita kenal sebagai nilai di dalam masyarakat, ya, dinilai merupakan sebuah sifat yang penting atau berguna bagi masyarakat, ya. Kemudian juga sesuatu yang paling didambakan, ya. Nilai itu adalah sesuatu yang paling didambakan. Kemudian juga bisa merupakan sesuatu yang ingin dicapai di dalam masyarakat, ya, atau oleh diri sendiri, itu dianggap bernilai. Juga sesuatu yang dimuliakan atau dikagumi. Kualitas fakta atau sesuatu yang amat baik dan bermanfaat serta diinginkan oleh semua orang. Nah, ini sehingga nanti dalam kesempatan ini kita menyebutkan bahwa nilai itu adalah sebagai sumber dan tujuan pedoman hidup manusia. Ya. Seperti misalnya kalau kita ambil di sini apa sih yang disebut nilai moral lingkungan itu? Kalau di negara kita memiliki sesuatu yang kita yakini, kemudian kita pelajari dan amalkan secara turun-menurun, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam pandangan hidup bangsa kita, yaitu Pancasila. Ya. Apa yang kita sebut dengan pandangan hidup? Karena di situ merupakan kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan yang sudah berurat, berakar di dalam kebudayaan bangsa kita. Jadi kebudayaan ini mengajarkan bagaimana mengembangkan keselarasan, keseimbangan, keserasian, ya, yang menjadi kunci-kunci kebahagiaan di dalam ranah berbangsa dan bernegara. Nah, kebudayaan ini didasarkan kepada kesadaran bahwa pada akhirnya kebahagiaan manusia tergantung kepada tercapainya keselarasan, keseimbangan dari beberapa pokok persoalan di bawah ini. Yang pertama adalah keselarasan dan keseimbangan sebagai manusia selaku makhluk pribadi. Ya, bisa enggak dalam diri kita sendiri menerapkan namanya keseimbangan, ya, karena di dalam hidup ini ada dualitas yang saling bertentangan, baik dan benar, bahagia dan duka, ya, ini selalu berdampingan. Bisa nggak kita ketika merasa bahagia tetap dalam kondisi yang tidak terlalu vulgar, dalam keadaan sedih juga tidak terlalu jatuh. Jadi kita berpikir seimbang. Karena setiap makhluk selalu didampingi dua hal tersebut sebagai makhluk pribadi. Nah, di dalam ranah di Bali sudah diatur Trihitekarana, 3 penyebab kebahagiaan. Dasarnya adalah keseimbangan. Jadi ada harmoni antara manusia dengan keyakinannya atau Tuhannya, ada harmoni antar manusia dengan manusia yang lain, sehingga pas sekali bagaimana supaya kita menerapkan jiwa tatuamasi. Ya, tatuamasi bahwasanya kita saling menghargai. Di sana dikonsepkan tatuamasi itu adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku, penderitaanmu juga aku rasakan, kebahagiaanmu juga aku rasakan, kebahagiaanku maka kau juga berhak untuk merasakan. Nah, inilah wujud keseimbangan dalam hidup bagi orang-orang Bali, kan gitu ya. Juga ada keseimbangan dengan pelemahan lingkungan hidup. Kita bisa hidup seperti sekarang ini karena alam semesta kita menyediakan sesuatu yang membuat kita hidup seperti sekarang. Ya, jika Anda membuat lingkungan Anda sejuk,
maka hidup Anda akan merasakan sejuk. Jika Anda membuat lingkungan Anda menjadi panas dan gersang, apakah itu lingkungan sosial hidup Anda yang selalu dilingkupi oleh pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu, ya, kemudian kesedihan-kesedihan yang terlalu lama yang tidak perlu juga, sehingga kebahagiaan-kebahagiaan kita dicuri oleh peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan terlalu lama. Karena hidup kita ini selalu dalam keadaan berimbang. Sekarang bahagia, besok kita akan merasakan kedukaan. Itu selalu bergantian. Kenapa ketika kita mengalami kedukaan selalu kita berpanjang-panjang memikirkan? Ya kan? Padahal ketika merasakan kebahagiaan kita tidak bisa berpanjang-panjang untuk memikirkan kebahagiaan itu. Tapi sebaliknya kalau kita merasa kesedihan, kehilangan, kita bisa berhari-hari berpikir tentang kehilangan itu. Coba Anda berulang tahun paling kita rasakan cuma sejam saja. Setelah itu sudah tidak merasakan apa-apa. Nah, ini perbedaannya ketika kita berpikir sebagai manusia pribadi tidak melakukan kegiatan yang seimbang. Kemudian juga berbagai hal, ya, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita juga harus selaras. Ya, hidup sosial, berpolitik, ekonomi, ya, beragama dan sebagainya tidak boleh terlalu jomplang. Jadi kita misalnya terlalu berat ongkos ketika melakukan kegiatan keagamaan. Ya, seperti di Bali misalnya upacara-upacara keagamaan. Tetapi sangat ringan ketika kita ingin berdana kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Aktivitas kita jarang sekali berjiwa sosial. Ya. Jadi ini sebuah ketimpangan ini juga akan memberatkan diri kita ketika suatu saat kita mengalami hal-hal yang terpuruk, tidak ada latihan-latihan secara mental untuk menerima apa adanya, memberikan sesuatu hal yang memberikan kebahagiaan sedikit kepada orang lain dan sebagainya. Kala kita sudah juga mengeksploitasi alam semesta untuk kebutuhan kita hari ini tanpa memikirkan generasi berikutnya. Ini juga sebuah ketimpangan yang sering diciptakan oleh manusia terhadap lingkungannya. Apa sih yang harus diterima nanti oleh generasi muda berikutnya? Apakah tambang-tambangnya kita habiskan sekarang? Apakah mineral-mineralnya kita habiskan sekarang? Apakah hutannya kita gundulkan sekarang? Sehingga yang ditimpa oleh generasi berikutnya adalah tinggal banjir, udara yang panas, kekeringan sawah, kekeringan tanah pertanian, kekurangan air dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya kita sudah diatur sebagai makhluk yang memikirkan tentang nilai. Lingkungan itu yang bernilai apa? Kesejukannya, keharmonisannya, kemudian tidak selalu menimbulkan bencana ketika musim hujan maupun di musim panas terjadi kebakaran dan sebagainya. Lingkungan sosial, misalnya kita selalu berbagi tentang kebahagiaan. Kenapa kita selalu berbagi ketika Anda duka? Kita selalu mencurhatkan diri ketika Anda mengalami kedukaan. Kita ingin orang lain ikut merasakan kedukaan kita. Tetapi Anda ketika mengalami kebahagiaan, kita tidak pernah berbagi. Anda terima sendiri. Pernahkah kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain? Keseimbangan inilah membuat hidup kita menjadi sebuah tontonan yang tidak elok. Ya, ketika kita merasakan kesedihan itulah akan merasa terpuruk ketika Anda tidak pernah membagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, itu kemudian hubungan manusia dengan manusia lainnya juga disebut dengan sebagai hubungan manusia dengan masyarakat, ya, sama. Konsep yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita dalam Trihita Karana itu. Nah, kemudian juga dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Jadi ketika kita melakukan yadnya upacara, apakah benar-benar rohani kita terbebaskan dari segala belenggu-belenggu kedukaan? Kalau tidak, berarti
sistem upacara ritualitas yang kita bangun mengalami kekeliruan. Maksud hati kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rohaniah keagamaan dengan melakukan upacara keagamaan yang begitu menghabiskan energi untuk mencapai kebahagiaan rohani. Tetapi setelahnya melakukan kegiatan itu, apakah benar-benar kita merasakan kebahagiaan itu? Ini adalah pertanyaan yang paling utama yang terus kita pikirkan. Tapi ketika Anda menjawab, meskipun sederhana melakukan upacara keagamaan, seperti di Bali misalnya Pitriyadnya, ya manusianya, ya pewiwahan, orang pernikahan, setelah berupacara yadnya, meskipun sederhana, Anda merasakan bahagia. Bisa berkumpul dengan saudara-saudara yang lama tidak pernah berkumpul, meskipun dengan sarana makan seadanya, ya. Jadi tidak berpoya-poya, meskipun dengan banten yang sederhana tetapi penuh makna dan hikmat, kita merasakan bahagia. Berarti tujuan kita untuk mencapai kebahagiaan rohaniah itu tercapai. Tapi ketika Anda melakukan ritualitas, bahkan tidak saja sembahyang di puri-puri yang ada di Bali, bahkan sampai ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, lalu setelah pulang tidak merasakan kenyamanan, kebahagiaan selain kesenangan sesaat yang kita miliki. Tapi setelah pulang kita bahagia, keluarga juga senang menerima, mendapat vibrasi dari perjalanan spiritual kita. Tentu itu adalah tujuan yang utama dari pencapaian kebahagiaan rohaniah. Nah, lalu sekarang kita bertanya tentang kebahagiaan lahiriah atau kemajuan lahiriah. Apakah semua kemajuan lahiriah yang sudah kita capai sekarang ini, ya, kita hidup dalam pendidikan yang memenuhi syarat, pendidikan kita tinggi, jabatan kita tinggi, gaji kita juga memadai. Pertanyaannya adalah, apakah kita sendiri, bahkan keluarga kita, merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang? Ya. Karena kita sering mendengar, begitu melihat orang-orang yang sukses terlihat secara ekonomi, sering melakukan keluhan-keluhan, ya, sering keluar masuk rumah sakit, sering mencari guru-guru spiritualitas yang ketika dia sudah mengalami depresi. Berarti apa yang kita capai, kemajuan di bidang lahiriah itu belum selaras antara kemampuan keinginan dengan capaian-capaian yang sudah kita penuhi. Nah, di sini juga kita memahamkan diri bagaimana supaya nilai-nilai yang sudah diajarkan melalui pandangan hidup bangsa yang kita pelajari sejak kita ada, bahkan leluhur-leluhur kita mewariskan, supaya internalisasi di dalam diri, baik dalam perilaku sehari-hari maupun dalam kehidupan kantor kita. Secara sederhana, kita sebagai makhluk hidup itu bisa melakukan keseimbangan kepada 3 hal itu. Hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, dan manusia dengan lingkungannya. Jadi 3 kunci utama ini kalau kita pahami dan syukuri dan lakukan apa yang mesti kita lakukan supaya alam semesta ini mendukung vibrasi kita untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin ini, tentulah tidak akan menjadikan setiap orang yang memiliki etika hidup itu akan menderita. Tidak akan pernah merasakan itu ketika kita berusaha mencapai capaian-capaian yang sudah ditentukan di dalam kaedah hukum yang sudah diajarkan kepada kita sejak kita ada. Nah, itu yang pertama adalah pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kemudian yang kedua, kemanusiaan sebagai tolak ukur. Ya, kemanusiaan sebagai tolak ukur.
Apa yang bisa dicermati dari kondisi ini? Nah, di dalam Pancasila juga ada peri kemanusiaan di sana diunggulkan, dijadikan satu nilai yang harus diacu, bukan saja harus diacu, sudah menjadi nilai-nilai yang tertanam sejak kita memahami tentang kehidupan ini. Bahwa peri kemanusiaan merupakan jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dengan manusia yang lainnya memiliki hubungan. Ada kalau di Bali namanya tatua masi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Bagaimana mengejawantahkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Anda harus berbagi, istilahnya sekarang share to meaning, berbagi tentang kebahagiaan, berbagi tentang kesusahan. Jangan tidak seimbang. Ketika Anda suka, susah, berbagi. Kesana kemari kita meminta pendapat, meminta pencerahan. Ketika kita bahagia tidak berbagi. Ya. Salah satu contohnya berbagi kebahagiaan misalnya seperti pada saat ulang tahun. Seperti saat kita berhasil untuk membangun rumah. Kalau di Bali ada upacara melaspas, disitulah mengundang saudara-saudara kita untuk berbagi kebahagiaan. Media-media kita pahami itu bukan hanya bersifat spiritual atau ritualitas, tetapi juga upaya-upaya untuk mendekatkan hubungan manusia antara manusia yang lain, untuk meningkatkan lagi solidaritas, rasa gotong royong, rasa kekeluargaan dan kebersamaan itu. Setiap komponen yang dibangun di dalam sistem upacara-upacara ritual keagamaan itu selalu mengandung 3 hal. Pertama, meningkatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah harmonisasi antara manusia dengan manusia yang lain, minimal keluarga. Kalau punya pendanaan yang lebih lagi, ada tetangga. Lebih lagi keluarga besar yang terbangun melalui jaringan kerja, melalui hubungan pertemanan dan sebagainya. Termasuk juga vibrasi terhadap alam semesta. Bagaimana memperlakukan alam semesta. Makanya kita di upacara itu juga ada buteyanya, memberian upacara terhadap makhluk-makhluk yang di bawah manusia, termasuk sarwa prani, tumbuh-tumbuhan, hewan dan makhluk-makhluk lainnya. Nah, inilah sebenarnya yang diajarkan pada kita adalah keseimbangan. Jadi jiwa yang hendak mengangkat atau membedakan jiwa manusia yang lebih tinggi dari jiwa binatang. Rasa kemanusiaan adalah hasil pertumbuhan rohani, hasil pertumbuhan kebudayaan, hasil pertumbuhan dari alam tingkat rendah ke taraf yang lebih tinggi. Jadi inilah konsep tolak ukur kemanusiaan. Kita bersyukur dijadikan makhluk yang lebih tinggi dari makhluk yang lain. Kita dikatakan manusia karena memiliki peradaban yang lebih tinggi, mampu menciptakan budaya. Budaya itu apa sih asal katanya? Budidaya. Budi itulah pikiran, hasil pikiran, daya itu adalah kekuatan. Hampir karya cipta manusia ini adalah berdasarkan proses berpikir yang sangat matang yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan sesuatu yang berharga dan bernilai, yang namanya kebudayaan. Nah, inilah yang terus kita kembangkan supaya manusia itu memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan manusia yang lain maupun makhluk yang lain. Ya. Dalam membentuk dirinya, manusia selalu berhubungan dengan lingkungan dan di luar dirinya. Ekosistem yang kita maksud. Jadi lingkungan dan di luar dirinya. Ya. Ada di situ kita melihat burung. Kenapa harus ditembaki? Mereka punya tugas masing-masing. Misalnya kalau burung pipit di sawah, dia memakan segala penyakit padi di situ. Ada kelelawar, kenapa ditembak? Mereka adalah pemakan tikus. Hantu adalah pemakan tikus. Ya, kalau Anda pergi ke Pulau Jawa sana, ada beberapa petani yang memelihara hantu untuk mengusir tikusnya. Jadi semua komponen sarwa prani yang ada di alam semesta ini sebenarnya memiliki fungsi.
sampai pada mikroorganisme yang paling kecil sekalipun di sawah. Kenapa kita tidak boleh menggunakan pestisida berlebihan? Ada mikroorganisme yang mampu meningkatkan kesuburan tanah, mengikat nitrogen di situ. Nah, ini etika-etika inilah yang harus kita bangun dalam setiap individu. Jadi Anda boleh merasakan sekarang, coba kita memahami bahwa setiap lingkungan, bahkan orang-orang tua kita mengajarkan hanya sekedar mengikat pisang dengan tali Anda tidak buka itu sering dihubungkan dengan pamali. Bisa juga apa yang Anda ikat, misalnya batang pisang di tengah-tengahnya, maka perut Anda yang akan sakit nanti. Itu sering berpengaruh dan itu kejadian. Itu membuktikan bahwa apa yang Anda lakukan menimbulkan karma terhadap diri kita. Ini cara orang tua kita mengajarkan etika. Jadi manusia dianggap bernilai ketika mampu memahami etika-etika yang harus dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk hidup maupun sebagai manusia yang memiliki kearifan dan bekerja pada sebuah organisasi publik. Nah, tentu semua yang kita lakukan itu adalah menyangkut nilai-nilai yang telah dianggap benar dan diyakini kebenarannya sebagaimana yang kita laksanakan selama ini. Kenapa kita sekarang justru mengurangi pada kondisi-kondisi yang sangat krisis seperti saat ini? Perlu kita kembali lagi merenung apa sih yang pernah kita lakukan terhadap alam semesta ini. Nah, kemudian kita bicarakan soal pergeseran nilai. Kemajuan ilmu dan teknologi semakin mendekatkan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Awalnya kita hanya bertemu dengan manusia-manusia sekitar kita. Sekarang dengan media yang sudah begitu dibantu oleh digital, kita bisa berhubungan dengan dunia internasional. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi nanti dalam kondisi ini akan terjadi pergeseran-pergeseran nilai, di mana nilai-nilai yang tradisional, kearifan lokal ini akan mulai digantikan oleh nilai-nilai modern. Misalnya nilai tradisional di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi kita mungkin berpikirnya nilai tradisional adalah ekonomi itu adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia. Ya kan? Hanya bisa memenuhi kebutuhan manusia, tidak lebih, tidak kurang. Tetapi dan kita bersifat konsumtif. Dalam konsep modern berbeda. Manusia ekonomi itu adalah manusia yang berpikir bahwa investasi ekonomi itu bisa dikembangkan menjadi aset-aset produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja, bisa membantu orang lain lebih banyak, ya, kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Ya, kalau dulu kita punya uang lebih, mungkin kita akan membeli aset. Pola pikirnya memang sudah tertanam, kita membeli aset seperti tanah, nanti akan punya tenaga kerja baru di situ. Tapi percepatan untuk membantu orang lain itu sangat terbatas pada saat ini, tradisional. Tetapi ketika kita sudah mulai berpikir aset itu adalah produktif, investasi arahan kita, maka uang yang kita kumpulkan sedikit-sedikit dengan banyak orang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Nah, dari situlah pergeserannya, nilai baiknya tetap dipertahankan, jumlah kuantitasnya bisa ditingkatkan. Jadi dulu bisa menolong orang seorang penyakap. Ketika berinvestasi masing-masing orang, kita bisa mendirikan industri sehingga banyak tenaga kerja yang bisa kita libatkan di situ. Dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai luhurnya, yaitu berbagi. Ya, berbagi kesenangan bagi orang lain. Karena kita tidak menampilkan bahwa nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh Pancasila maupun seperti bidang ekonomi. Di Bali ada namanya catur parama arti. Yang pertama, ekonomi itu untuk dharma, untuk melakukan kewajiban itu sendiri. Kemudian arta untuk mengembangkan investasi, mengembangkan harta itu sendiri. Kamu untuk memenuhi keinginan sendiri.
untuk memenuhi keinginan yang ingin kita capai. Kemudian moksha itu adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Jadi kita sudah mulai belajar spiritual, mulai bisa menyenangkan diri sendiri setiap saat, ya, memahamkan diri, bisa berpikir tenang, bisa meditasi setiap saat. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukuplah mampu mencapai ke arah itu. Makanya dibangun catur purusha artha ini. Ya. Nah, kemudian pergeseran-pergeseran nilai ini nanti akan menyesuaikan dengan desa kalapatra. Desa itu wilayah, tempat, kala itu waktu, patra itu adalah tatanan kehidupan, pola kehidupan pada saat ini. Makanya hal-hal yang bersifat tradisional yang sudah tidak sesuai, yang menghambat perkembangan untuk mencapai kebahagiaan lebih banyak orang, kita mulai tinggalkan. Jadi adat istiadat yang mulai mengkungkung dan tidak kedap lagi terhadap masa kekinian, ya. Tidak dari sisi materialnya, ya, kita tidak menghilangkan dari sisi spiritual dan semangatnya, ya. Tapi dari sisi materialnya, ya, kita bisa tinggalkan. Tapi berkaitan dengan ajaran kerohanian yang tertimbulkan oleh adat istiadat yang dibangun melalui pembelajaran yang begitu lama oleh leluhur-leluhur kita, ini tidak kita tinggalkan. Tapi dari sisi materi yang disampaikan melalui media itu, apakah melalui media upacara keagamaan, itu bisa dikurangi, bisa ditambahkan sesuai dengan kemampuan saat ini, sesuai dengan kebutuhan saat ini, ya. Nah, inilah pergeseran-pergeseran ini, sekali lagi namanya budaya karya cipta pikir manusia yang untuk meningkatkan kekuatan hidup manusia itu selalu mengalami perubahan. Nah, manusia sebenarnya sangat utuh, tetapi selalu berubah adalah perilakunya. Human being is always becoming, yang disesuaikan dengan pergeseran nilai-nilai yang sedang berlaku dan berubah. Nah, ini perlu kita pahami bahwa di dalam masyarakat itu melakukan pergeseran adalah upaya-upaya untuk meningkatkan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem kehidupan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita membicarakan tentang kristalisasi nilai. Jadi nilai-nilai inti yang ada dalam masyarakat yang dituangkan dalam pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi. Jadi perampingan penguatan-penguatan yang sudah dibuktikan dari berbagai dekade, ya, apa istilahnya itu, berbagai masa, ratusan tahun, ya. Di semua agama itu ada nilai-nilai yang betul-betul sudah terbukti, teruji, dirasakan oleh para penganutnya, bisa membahagiakan, bisa menciptakan kedamaian, bisa menciptakan hubungan antar harmoni antar manusia, dengan lingkungannya, dengan Tuhannya, menimbulkan kedamaian dalam keluarga. Jadi buat apa kita akan ganti, ya, secara nilainya itu? Cuma nanti pelaksanaannya sekarang perlu ditingkatkan dalam kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini, ya. Jadi kerapuhan, kemajuan teknologi yang lebih banyak sudah mendesak kehidupan manusia, sehingga menjadi hal-hal yang sangat berbahaya di kehidupan ke depan, ya. Nah, kemudian bagaimana nilai kristalisasi ini berkembang? Jadi ada sebenarnya memberikan landasan-landasan yang berkaitan dengan kristalisasi. Yang pertama adalah nilai dasar kemanusiaan menjadi tolak ukur, berlaku umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai lainnya. Ini nilai-nilai yang sudah terkristalisasi, menjadi landasan kepercayaan, way of life, jalan hidup, cara hidup dari seseorang dan perilaku. Kemudian ada nilai ketuhanan yang merupakan nilai inti dan nilai sumber
akan dapat memberikan usaha dan upaya manusia di dalam pertama, investasi nilai bagi manusia, filter tindakan manusia tatkala menghadapi goncangan-goncangan tekanan nilai dari kehidupan manusia yang modern dan kontemporer ini, memberikan kendali pada manusia sebagai pengarah tindakan manusia dan sebagai pendorong bagi manusia di dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bicarakan tentang kualitas manusia. Kemanusiaan sebagai tolak ukur di dalam berbuat dan bertindak atau memberikan kualitas pada diri manusia itu sendiri. Ya. Yang dimaksud kualitas di sini adalah kualitas pribadi, kualitas masyarakat maupun kualitas lingkungan. Nah, bagaimana manusia dan masyarakat ini untuk bisa mencapai kualitas? Jadi manusia dan masyarakatnya ibarat sisi mata uang, ya, sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak akan masyarakat manusia yang individu tidak akan bisa menghancurkan masyarakat. Masyarakat sebaliknya tidak akan bisa menghancurkan individu. Dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek maupun objek. Ya, jadi kualitas manusia di sini dia akan bertindak, berbuat dalam hidupnya sendiri dan dalam masyarakat itu dianggap sebagai manusia yang bisa menciptakan banyak manfaat bagi masyarakat. Ya. Jadi bagaimana supaya dari sisi kepemilikan manusia memiliki wujud fisik, kemudian aspek mental dan aspek spiritual ini bisa menunjukkan kualitas. Ya. Fisiknya tidak gampang sakit. Ya. Bagaimana supaya tidak gampang sakit fisiknya? Tidak saja berolahraga, tapi bagaimana dia bisa memberikan asupan makanan yang tepat bagi tubuhnya. Jadi kalau cerita-cerita leluhur kita, kalau makan dari uang curian sebenarnya tidak boleh, mengganggu mental termasuk mengganggu fisik. Makan berlebihan tidak boleh. Makan di malam hari juga tidak boleh, makan jeroan juga tidak boleh. Ya. Meskipun secara sederhana orang tua kita mengasih tahu kalau makan hati ayam nanti sakit hati, makan jantung ayam sakit jantung dan sebagainya. Padahal secara ilmiah bahwa dengan memakan isi jeroan itu sering berpengaruh terhadap hipertensi, ya, terkaitan dengan kesehatan dalam tubuh kita. Ya, ternyata benar apa yang diajarkan oleh tetua kita. Jadi apa yang sebenarnya kita makan itu berpengaruh terhadap sisi fisik kita. Yang kedua, mental dan spiritual kita. Mentalnya, ya. Apakah kita selalu berlatih dengan orang-orang yang memiliki mental yang baik? Tidak dengan kekerasan, ya. Tidak mengajarkan penyimpangan, ya. Kemudian menginginkan barang milik orang lain, iri hati, dengki dan sebagainya. Lingkungannya apakah seperti itu? Apakah lingkungan sebaliknya, misalnya kita selalu menghargai, ya, menghargai orang tua lebih dulu kalau kita makan, ya, menghargai, memposisikan kaum perempuan dengan baik, ya. Menghargai pekerja, menghargai penyakap. Sebaliknya juga kita menghargai pemilik, ya. Jadi sebagai penyakap kita juga menghargai pemilik dan sebagainya. Apakah mental kita selalu dilatih seperti itu? Apakah mental kita selalu dilatih untuk berhemat, bekerja keras, peduli terhadap lingkungan, ya, selalu membantu lingkungan, atau sebaliknya? Ya, jadi ini adalah asupan-asupan pilihan yang diberikan kepada kita. Tuhan memberikan semuanya. Unsur jelek ada, unsur positif juga ada. Tergantung pilihan dan nasib kita berada di mana. Nah, sekarang dengan kemajuan pendidikan kita sudah tahu memilah
Mana yang cocok diberikan asupan pada mental kita. Berarti kalau Anda selalu mendogmatis anak-anak kita, selalu memberikan kekerasan, selalu temperamen diajarkan, maka anak-anak kita juga akan bertumbuh seperti itu. Makannya kurang enak karena selalu dihadapi dengan stres. Tidak makan dimarahi. Ya. Terlambat datang dimarahi dengan keras. Meja dipukul, tidak belajar dimarahi. Bagaimana dia bisa belajar dengan suasana seperti itu? Lalu apakah nanti ketika kita balik, apakah nanti ketika anak-anak kita mengalami kesalahan, kita ajarkan dengan baik. Nah, ini loh salah. Kamu kok terlambat pulangnya? Bapak menunggu sampai 4 jam. Ya, lain kali jangan begitu. Ya. Lalu ketika dia melakukan pekerjaan sedikit kebaikan, mulai dia menyapu. Oh bagus nak. Bapak angkat jempol. Teruskan tuh nak. Tiba-tiba dia ingin mencuci sendiri. Kita hargai. Ya. Pernahkah kita menseimbangkan antara memberikan sanksi dengan penghargaan terhadap anak-anak kita? Atau bila perlu, ketika dia salah, kita berikan dengan teguran dengan sopan, berarti dia tidak merasa diperlakukan keras. Ketika dia berhasil, kita berikan reward, sehingga unsur positifnya yang lebih banyak. Nah sekarang pilihannya pada Anda. Ya. Kemudian dari sisi spiritual, apakah mengisi kemampuan spiritual Anda dengan cara-cara yang baik? Apakah musik yang Anda dengar selalu musik yang keras atau yang lembut? Ya. Apakah berita-berita yang Anda dengar berita-berita yang baik atau gosip-gosip yang tidak baik, sehingga Anda menjadi panas dan ikut bergosip? Ya. Apakah Anda selalu mendengarkan wejangan-wejangan spiritual atau pidato-pidato yang bersifat menghasut, ya, yang keras dan sebagainya? Ini akan berpengaruh terhadap jiwa spiritual kita. Apakah Anda ketika mengalami kesedihan selalu bercerita tentang kesedihan Anda sepanjang hari? Di tempat si A bercerita tentang kesedihannya, di tempat si B bercerita tentang kesedihannya. Apakah Anda anggap itu akan menyelesaikan persoalan kesedihan Anda? Mari kita berpikir, semakin hari kita bicarakan tentang kesedihan, maka berpanjang-panjanglah Anda mengalami kesedihan. Kita rubah, stop, tutup kesedihan. Kita ceritakan hal-hal yang pernah kita alami baik dengan istri. Kapan kita pernah bergembira, ya, kapan kita melihat anak-anak kita lahir luar biasa gembiranya. Kapan kita melihat anak-anak kita bercanda dengan gembira. Itu yang kita sering bicarakan sehingga kita menjadi hidup yang penuh etika dan berbahagia. Nah, kemudian masyarakat dan lingkungan. Masyarakat itu bersifat sosiologis, ya, yang bertitik tolak dari nilai-nilai tertentu. Masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana masyarakat itu ada dan berada, serta lingkungan memberikan nilai-nilai pada kelompok masyarakat yang bersangkutan. Nah, dalam kondisi ini kita menyadari bahwa di kehidupan kita di lingkungan masyarakat itu memiliki batas-batas tertentu. Apakah itu kita sepakati dari awal, ya, atau kita yang masuk ke tatanan masyarakat tertentu, kita terpaksa sepakat dengan tatanan yang ada di masyarakat itu. Kenapa? Supaya pertama Anda datang ke situ, manusia sebagai makhluk yang banyak penderitaan, jangan lagi menambah penderitaan kita sendiri atau menambah penderitaan pada orang lain. Karena tatanan nilai yang ada di masyarakat itu sudah diyakini mampu memberikan harmonisasi di lingkungannya. Ya. Jangan coba-coba kita membawa nilai baru yang bertentangan, yang akan membuat sakit hati diri kita dan termasuk juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Ukurannya adalah solidaritas sosial dan kesadaran kolektif kita.
Bagaimana kita menyadari ini supaya tumbuh rasa solider, ya, supaya tumbuh kita sebagai masyarakat kolektif, ya, hidup bersama, mencari makan bersama, bergotong royong, satu nasib, satu sepenanggungan. Nah ini sehingga nanti identitas yang kita tunjukkan, ya, pada masyarakat itu memiliki kemiripan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Kecuali misalnya secara kasat mata kita lihat bahwa kehidupan di masyarakat itu memang bertentangan dengan kehidupan umum di masyarakat lainnya. Mohon maaf misalnya kita masuk di suatu lingkungan masyarakat yang gangster seperti di film-film itu mungkin, ya. Ya, mungkin kita bisa keluar dari situ karena tidak sesuai, ya. Atau kalau Anda memiliki kemampuan yang lebih, pelan-pelan kita memvibrasi mereka untuk berubah ke arah pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, ya kan gitu. Nah, itulah konsep masyarakat dan lingkungan. Sebenarnya dari penjelasan tadi di atas kalau kita pahami, manusia memiliki nilai, memiliki kesadaran moral, terus melakukan etika perilaku yang bisa bervibrasi atau berpengaruh baik maupun negatif terhadap lingkungan, terhadap keyakinannya, terhadap manusia yang lain, masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi meskipun kita seorang masyarakat yang sederhana, seringkali juga bisa berpengaruh terhadap lingkungan kita yang besar. Ya. Jadi kadang orang melihat dengan kesederhanaan kita bisa memberikan vibrasi bagi orang lain yang selalu hidupnya berpoya-poya dan tidak terkendali dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang datang sederhana tanpa berbicara apapun, tanpa berpengaruh apapun, pelan-pelan dia mengikuti kita. Oh kok nyaman dia ya? Ya upacara agamanya sederhana ya. Dia mengundang keluarganya akur ya. Kemudian juga dengan tetangganya akur. Kok enak dia? Padahal dia bekerja di tempat-tempat yang ya tidak memiliki jabatan yang tinggi ya, sebagai pegawai yang pegawai rendah dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah mendengar keluarga itu bertengkar, anaknya minta jajan setiap pagi menangis, teriak-teriak, tidak kita pernah dengar. Tapi kita yang punya ya katakanlah mobil mewah, rumah yang bagus, setiap hari piring terbang, bahkan tetangga mendengar dan sebagainya, itu suatu konsep yang sungguh tidak elok rasanya kan begitu. Nah inilah menjadi persoalan-persoalan yang ternyata kita hidup ini sudah diciptakan oleh Tuhan dengan tatanan nilai yang sangat baik. Tinggal sekarang kesadaran moral kita mau meningkatkan kualitasnya atau tidak. Apakah fisik kita diberikan asupan yang baik? Pertanyaannya. Kemudian apakah jiwa moralitas kita itu diberikan juga asupan yang baik, ya, sehingga kita menjadi masyarakat yang sangat cerdas. Ya, jadi mental kita baik enggak latihan-latihannya. Di rumah selalu menimbulkan kekerasan. Ya, kalau memarahi seseorang, istri atau anak, sampai tetangga 10 meter dengar. Bagaimana kalau anak-anak kita yang tidak kuat jantungnya jadi sakit jantung setelah besar nanti? Istri kita yang tidak kuat jantungnya jadi sakit jantung. Jangankan istri, tetangga saja bisa sakit jantung mendengar teriakan-teriakan kita. Ya. Jadi ini termasuk asupan-asupan spiritual kita. Ya. Jadi marilah kita sekarang melalui diskusi ini Anda coba cermati, yang bisa dilakukan, rasakan dalam diri ya. Kita melakukan etika, moral maupun agama itu kita sendiri yang merasakan.
Contoh ketika misalnya kita dimarahi oleh seseorang, pimpinan kita, bagaimana rasa kita? Ya. Tapi ketika dimarahi kita bisa menjawab dengan tenang, Om Swastiastu Pak, minta maaf, apa kesalahan saya Pak? Anda akan bisa menetralisasi jiwa yang berontak dalam diri kita. Kita juga merasa tenang, orang akan terasa heran, kenapa dimarahi dia bisa tenang? Karena kalau marah itu api, kita sanggah dengan api juga, maka kobarannya akan makin dahsyat. Ya. Atau dengan bensin, kita diam-diam tapi marah juga, sehingga akan membakar diri kita sendiri. Nah ini sehingga nanti arahnya adalah bagaimana asupan spiritual kita juga dilatih untuk menerima apa adanya, untuk bersyukur dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan hubungan dengan tadi etika, nilai, moral, dan lingkungan. Nah, kita sekarang bicarakan soal moral. Nah, apakah moral itu? Moralitas bertolak pada pengetahuan kognitif, bukan pada afektif. Jadi moralitas berkaitan dengan jiwa dan semangat dari kelompok masyarakat. Jiwa dan semangat. Sekali lagi, jiwa dan semangat itu terkait dengan moralitas. Moral terjadi bila dikaitkan dengan masyarakat. Ya, tidak ada moral bila tidak ada masyarakat. Jadi tidak ada yang menilai baik buruknya kita. Kita menilai diri kita sendiri baik, kita menilai diri kita buruk, itu tidak ada. Kalau tidak kita hidup dalam tatanan masyarakat. Dan seyogyanya tidak ada masyarakat tanpa moral. Dan ini berkaitan dengan kesadaran kolektif. Jadi dipahamkan bahwa ketika setiap individu sudah landasannya adalah trihita karana, saya yakin dalam tatanan masyarakat itu akan harmoni dalam segala bidang. Sehingga baik buruk merupakan kategori daripada kesadaran hukum, dalam arti bahwa kita bisa mengetahui mana sifat yang baik, mana yang sifat yang buruk. Jadi sikap dasar dari moral kita ada dua di situ. Ada yang disebut dengan social fight yang bersifat objektif dan pengaruhnya dari luar bersifat pembatasan dan hambatan bagi individu, ini social fight. Jadi ketika kita bergerak melakukan sesuatu itu ada batasan. Siapa yang membatasi? Masyarakat itu sendiri. Siapa masyarakat itu sendiri? Ya kita sendiri. Siapa sih sebenarnya yang membuat awig-awig di desa adat? Ya kita sendiri. Kenapa kita sendiri yang melanggar? Setelah melanggar kita yang kena. Kenapa harus marah? Orang kita melanggar yang kita sepakati sendiri. Lain halnya misalnya kalau awig-awig dibuat oleh desa yang lain, diberlakukan pada kita. Bolehlah kita tidak mengetahui dan tidak sepakat untuk melakukannya. Ya kan? Social fight yang pertama. Kemudian ada moral bersifat fungsional terhadap masyarakat. Yang kedua. Jadi berkaitan dengan fungsi-fungsi yang terjadi di dalam masyarakat ketika melakukan kontak sosial. Jadi sebenarnya moralitas ini diciptakan supaya ada kehidupan kolektif yang baik, ada kebersamaan, ada rasa percaya, ada satu jiwa, satu bangsa dan sebagainya. Ya, itulah yang disebut dengan moralitas. Nah, sekarang kita kembali ke lingkungan. Kebijakan beretika harus memperhatikan lingkungan. Jadi bagaimana supaya lingkungan itu menjadi skala prioritas di dalam kehidupan kita. Ya, kalau tadi sudah saya bilang ada harmoni dengan
lingkungan atau palemahan. Ya. Bahkan kalau di Bali itu diperingatkan oleh setiap yajna harus menapak atau memberikan sesajen kepada lingkungan yang disebut dengan buta yajna. Jadi tidak ada upacara yang tidak ada buta yajninya. 3 bulanan ada buta yajninya, ada seguannya, ada pecaruan, orang pitra yajna ada pecaruannya untuk buta yajnya, ya kan? Jadi ke dewa ada, ke manusia yajninya ada, ke pitra yajninya ada, ya. Misalnya ke Tuhan sudah ada di Sanggah, ya, Kemulan, di Padmasana. Kemudian kepada sesajen pada pitra yajninya leluhurnya juga diinkludkan di situ melalui pengaturan ajengan ataupun penek, ya, atau aturan di Sanggah Kemulan pada kawitan, minta tirta, minta petunjuk. Kemudian kepada manusia yajnya sudah jelas. Jadi di situ ada upacara-upacara yang diberikan, upacara kecil untuk manusia yajninya. Ya, natap bersama-sama, misalnya kalau 3 bulanan, kalau pitra yajnya juga ada proses natap, peras dan sebagainya bersama-sama. Juga di situ sebagai manusia yajninya adalah mengundang sanak saudara kita untuk berkumpul menikmati ala kadarnya. Sebenarnya itu adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas hubungan antar manusia. Lalu dengan buta yajna ada enggak? Setiap upacara yang kita lakukan, apakah resi yajna, apakah dewa yajna, semua ada upacara buta yajnanya kepada lingkungan. Ya, ada di situ paling kecil adalah seguan. Ya, sejenis upacara yang diberikan kepada makhluk di luar manusia. Yang sebenarnya juga ketika misalnya sudah selesai upacara itu dimakan oleh makhluk-makhluk hidup lain. Apakah di situ ada ayam, ya, seguan itu dimakan oleh anjing, kucing dan sebagainya. Ini adalah bentuk perimbangan. Ya. Ada nggak resi yajninya? Ada. Karena kita menggunakan sulingge, maka kita ada sesajen yang diperuntukkan untuk nungur sulingge, itu adalah salah satu resi yajninya. Nanti selesainya juga ada sesari yang digunakan sebagai bentuk resi yajna. Jadi lengkap sekali sebenarnya kita ketika melakukan upacara yajna di Bali itu adalah sebagai pembelajaran etika untuk meningkatkan hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan leluhurnya, kekawitannya, hubungan dengan gurunya sebagai resi yajna, hubungan antara manusia sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungannya. Jadi sebenarnya lengkap sekali. Setiap upacara apapun, sesederhana apapun, sebenarnya itulah simbol-simbol untuk meningkatkan etika dan moralitas bagi para penganutnya. Terutama yang saya bicarakan tadi adalah penganut-penganut Hindu di Bali. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga sekarang ini kita bicarakan soal memperhatikan lingkungan khusus berkaitan dengan buta yajna lingkungan. Dalam bentuk fisiknya buta yajninya kita memelihara tanaman, menyirami, menyemprot, mencabut tanaman-tanaman pengganggu, kepasilan dan sebagainya. Ya. Dalam bentuk yajninya ada sesajian kepada tumbuhan, ya. Kalau kepada binatang ada juga upacaranya. Jadi ada harinya juga, hari rayanya. Ya, kepada tumbuh-tumbuhan juga ada hari rayanya. Ya. Termasuk juga kepada sungai, kepada sumber air, ya. Apalagi hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan. Dalam bentuk harfiahnya, ilmiahnya adalah kita dengan memelihara semua makhluk yang kita ada di sekitar kita. Ya, jadi kalau Anda memelihara anjing, peliharalah dengan baik, jangan sampai kelaparan. Pelihara ayam, pelihara dengan baik. Kalau tidak mampu melihara banyak, cukup 1. Ini etika. Ya, sehingga terawat dengan baik. Ya. Nah, dari sudut kependudukan, pemerintah harus menyediakan wilayah pemukiman yang sehat. Untuk menciptakan
pemukiman yang sehat, apakah pemerintah saja yang menyediakan? Tadi sudah disimpulkan melalui ayatnya, melalui keyakinan Anda ditanamkan untuk memelihara lingkungan. Jadi setiap membuatkan sesajen, Anda ingat, ini tanaman harus dipelihara. Bahkan dikeramatkan, dibuatkan sesajen. Ini hewan harus dipelihara, bahkan dibuatkan sesajen untuk hewan. Nanti ya ada tumpak kandang. Ya ada untuk tanaman juga. Jadi bagaimana supaya kita bisa memelihara tanaman dengan baik. Ya, jadi kalau misalnya padi, kita ada upacara di subak. Habis di subak ada tirta dibawa ke sawah-sawah. Sebenarnya kalau dilihat upacara itu adalah mengajarkan untuk menghargai betapa susahnya kamu menanam padi. Setelah jadi padi, kenapa kamu tidak pelihara dengan baik? Ya. Jadi sedang asik nonton TV, padinya sudah dimakan ayam ataupun burung. Ya, lupa kita, hanya sejam kita lupa untuk menghalau burung, habis pada kita. Betapapun Anda membuat sesajen, kalau Anda tidak menghalau burung, habis juga padi kita. Ya, ini sebenarnya adalah simbol-simbol bagaimana Anda supaya membuat lingkungan menjadi sehat, pemukiman jadi sehat adalah juga sangat tergantung pada individu yang dibina secara etika dan moral di situ. Lingkungan dapat dilihat dari aspek pembangunan sektoral. Ya, pendekatan lingkungan tidak bisa lepas dari media lingkungan seperti tanah, air, dan ruang. Jadi betapapun Anda modernnya, tatanan modernnya rumahnya, tetapi ketika tanah kita sudah rusak, maka kita harus ada pembaharuan tanah. Jadi tanah pun ada upacaranya. Merubah struktur tanah jadi rumah juga ada upacaranya. Merubah dari rumah menjadi kebun kembali ada upacaranya. Sebenarnya bukan tidak ada maksudnya itu. Bahwa secara moralitas spiritual Anda terikat melalui sesajen itu, bahwa Tuhanmu menghendaki seperti itu untuk memelihara setiap lingkungan yang Anda punya. Mungkin punya tanah satu hari, segitulah yang kita pelihara. Kita tidak perlu sibuk-sibuk memikirkan orang yang punya tanah yang banyak. Karena kalau dia punya tanah banyak, dia tidak bisa mensyukuri, dia akan susah sendiri. Ya, semakin luas areal yang Anda pertanggungjawabkan, semakin banyak energi yang Anda butuhkan untuk mengelola areal supaya menjadi sejuk dan terpelihara dengan baik. Semakin banyak hewan peliharaan yang Anda punya, semakin banyak energi yang dihabiskan untuk memelihara supaya hewan itu sehat dan memberi manfaat pada kita. Jadi kita cukup syukuri dengan apa yang Anda punya. Anjing satu cukup, ayam satu cukup. Berikan makanan dengan cukup. Karena kemampuan kita segitu. Kalau terlalu banyak, Anda peternak namanya. Nanti Anda tidak bisa kerja kantoran, kita beternak jadinya. Ya kan? Jadi ini harmonisasi ini harus selalu dibangun. Ya. Kemudian pendekatan lingkungan tidak bisa lepas dari media lingkungan, tanah sudah. Tidak bisa lepas dari unsur-unsur penunjang, pendidikan, pengaturan, dan konservasi lingkungan. Pendidikan itu bagi saya itu tidak hanya pendidikan formal. Apa gunanya kalau pendidikan formal tapi akhlak mulianya tidak ada? Tidak sedikit sarjana-sarjana, bahkan S2, ya kita melihat masuk ke rumahnya itu lingkungannya sangat tidak bersahabat. Ya. Anjingnya galak, kurangan makan. Ya. Ayamnya ngacak sana, ngacak sini, kekurangan makan. Ya. Jadi karena kesibukannya mencari kekurangan, ya, apa istilahnya itu? Dia sudah gajinya besar tetap merasa kekurangan. Sampai rambutnya sendiri acak-acakan. Suaminya tidak terurus, anaknya tidak terurus, bahkan dirinya sendiri tidak terurus, mohon maaf. Jadi sebenarnya bagaimana dia bisa memperhatikan lingkungannya? Jadi disitulah letak fungsi pendidikan. Betapapun tinggi pendidikan kita, kalau kita harmoni di dalam kehidupan ini tidak ada, maka seperti yang saya contohkan tadi.
Jadi makan saja tidak sempat. Ya. Penyakit tumbuh seperti mah, ya, kemudian meningkat menjadi tipes dan sebagainya. Jadi asupan fisik tidak baik, asupan mental juga tidak baik, apalagi yang menyangkut spiritual. Ya. Kemudian memperhatikan aspek legalitas dan diatur dengan peraturan yang tegas. Karena ini kaitannya dengan pemerintah, maka ada saja di dalam kehidupan masyarakat itu sudah tercipta etika dan moral, tetapi ada saja yang melanggar. Maka untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran ini dilakukanlah peraturan yang mengikat seluruhnya. Sehingga masyarakat itu menjadi harmoni. Nah, sebenarnya aturan ini sebenarnya tidak diperlukan kalau manusia-manusia yang berada di peradaban masyarakat itu sudah memahami dan mengaplikasikan etika dan moral yang sudah dia dapatkan sejak lahir. Ya. Jadi kalau semua berpikir tentang harmoni trihita karana itu alangkah tidak kita butuhkan yang namanya peraturan dan awik-awik itu, tidak kita butuhkan. Ya, tapi karena sebagian besar tidak sadar, maka disitulah kita akan menjadi terbentur gitu ya. Ya, jadi sebenarnya konsep-konsep moral, etika dan lingkungan ini sudah menjadi kita pelajari sejak awal dan booming ya, dari setiap daerah atau desa itu punya. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang moral sebagai social fight. Ya, jadi sebenarnya individu-individu itu bergerak di dalam lingkungan masyarakat itu dibatasi oleh aturan, dibatasi oleh batas hak-hak orang lain. Kemudian moral itu bersifat fungsional. Apa yang diajarkan oleh tetua kita itu diharapkan memberikan semangat dan spirit kepada masyarakat di dalam melakukan kontak sosial. Jadi tidak ada aturan moral yang sifatnya mengekang. Kamu jangan ke sana, nanti begini, kamu jangan ke sini. Jadi kalau kita banyak jangannya membina anak-anak menjadi sangat sulit berkembangnya secara mental. Alangkah baiknya kalau Anda tidak menginginkan anak Anda celaka di jalan raya, maka kita ajarkan aturannya. Nah, kalau masuk ke jalan raya, maka Anda berjalan di sebelah kiri. Ajarkan sejak dini kita belajar. Seperti itu. Kalau ketemu gurunya, kita harus menghormati guru. Ajarkan seperti itu. Jangan baru melanggar gurunya memberikan teguran, kita malah memarahi anak kita. Kamu anak yang bantel, tidak turut orang tua, tidak menuruti guru, mau jadi apa? Pertanyaannya, apakah Anda pernah mengajarkan hal supaya anak kita hormat kepada guru? Ini pertanyaan yang mendasar pada kita. Ya. Jadi kalau anak supaya tidak berbelanja, sering-sering minta berbelanja, siapa sih yang mengajari? Apakah dia belajar sendiri? Tidak. Kitalah yang mengajari dia untuk datang ke warung atau berbelanja ke warung, sehingga semua dagangan itu dipilih oleh mereka ketika kita punya uang. Ketika tidak punya uang, kita marah-marah. Sebenarnya yang kita ajarkan pada dia itu kita yang mengajarkan, karena moral etika itu adalah fungsional. Jadi apa yang Anda ajarkan itulah yang akan terjadi, berfungsi dia. Kalau Anda mengajarkan marah-marah, setiap hari bertengkar marah-marah pada anak-anak, maka itulah yang terjadi, berfungsi dia. Memiliki fungsi ajaran etika Anda ke situ. Kalau Anda ajarkan bahasa Bali halus, berbahasa Indonesia yang baik, maka akan fungsional etika yang Anda ajarkan itu. Mereka akan berbahasa yang baik dan akan sangat hormat kepada orang lain. Demikianlah rekan-rekan mahasiswa, materi kita tentang nilai moral dan lingkungan mudah-mudahan menjadi bahan diskusi yang baik, sehingga nanti teman-teman bisa coba merenungi, memahami apakah yang saya sampaikan itu cukup rasional, bisa digunakan. Kalau tidak,
rekan-rekan mahasiswa punya hak untuk menyaring apa yang bermanfaat bagi diri Anda, atau mungkin saja tidak bermanfaat. Ini adalah bahan diskusi yang sesuai dengan pengalaman dan pendapat dari narasumber pada saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga sejahtera semuanya.